Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prasetyo. Saya dari kelas 2 D4 Elektronika B, NRP 2120600032. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 4, yaitu tentang timer, yang mana ini merupakan tugas dari praktikum microcontroller. Yang mana untuk praktikum microcontroller sendiri itu diampu oleh Bapak Ahmad Hendriawan STMT. Jadi untuk instruksinya di sini disuruh untuk melakukan 4 percobaan, yaitu percobaan pertama timer 0 dengan mode normal, percobaan 2 timer 0 mode normal dengan interrupt, percobaan 3 timer 0 mode CTC, dan percobaan 4 timer 0 dengan mode CTC dengan interrupt. Yang mana di sini untuk frekuensi yang digunakan nanti atau yang dihasilkan nanti yaitu 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 16 kHz, 20 kHz, dan 30 kHz. Yang mana setiap mahasiswa atau setiap orangnya itu diperbolehkan untuk memilih 2 frekuensi. Jadi nanti saya memilih frekuensi 1 kHz dan 20 kHz. Langsung saja. Nah, ini untuk node-nya menggunakan Arduino Uno, PixelMap, dan platform I/O. Referensinya modul 4 AVR timer atau buku panduan praktikumnya. Langsung saja saya menuju ke hasil dari laporan saya. Ini adalah program-programnya, tapi di sini saya langsung menuju ke penjelasan programnya. Oke, sebentar. Ya. Untuk penjelasan programnya, yang pertama itu ada timer 0 mode normal. Jadi timer 0 mode normal yang pertama itu menggunakan frekuensi 1 kHz. Jadi ini untuk bagian yang ini menggunakan AVR I/O, library AVR, jadi tidak menggunakan library Arduino. Terus ini terdapat void timer init, pendeklarasian fungsi timer, dan unsur integer periode, pendeklarasian variabel periode dengan tipe data unsur integer. Nah, jadi variabel periode ini nantinya memiliki karena menggunakan tipe data unsur integer sehingga memiliki kapasitas 256. Sini ada perhitungan untuk counternya nanti. Jadi karena 1 kHz di sini untuk prescalernya saya menggunakan 64, didapatkan ticknya yaitu sebesar 4 mikrosecond. 16 MHz adalah clock externalnya. Untuk delay-nya itu sama dengan counter kali 4 mikrosecond, sehingga counter itu sama dengan delay dibagi 4 mikrosecond. Nah, untuk sampling rate-nya itu kan tadi 1 kHz. Didapatkan T samplingnya yaitu 1 milisecond. Sehingga untuk counternya itu adalah 250. Atau nilai TCNT 0-nya yaitu min 250 dikarenakan itu counter up atau menggunakan overflow. Perhitungannya seperti ini. Ini ada in main void atau main programnya, ada DDR, ini ada dalamnya DDRB atau sama dengan min PV PB5 digunakan sebagai output yang mana dihubungkan ke oscilloscope. Terus di bawahnya terdapat timer init buka kurung, ini fungsinya untuk memanggil fungsi timernya. Terus selanjutnya terdapat void timer init void. Nah, ini merupakan fungsi dari timernya, di mana dalamnya itu terdapat program TCNT 0 dalam kurung unsur integer dikurangi 250. Jadi di sini itu fungsinya untuk melakukan reset. Jadi kan overflow kan. Jadi unsur integer itu nanti kan nilainya 256 dikurangi 250. Jadi hasilnya adalah 6. Terus di bawahnya itu adalah TCCR0B dengan 1 geser-geser CS00 atau 1 geser-geser CS01. Kenapa kok nilainya begitu? Nah, kita dapat melihatnya ada tabel seperti ini. Karena tadi kan yang prescaler yang saya gunakan adalah sebesar 64. Kita lihat di sini 64 prescalernya. Yang harus diaktifkan adalah CS01 dan CS00-nya. Selanjutnya untuk program main loop-nya di sini terdapat program
if TIFR 0 dan 1 geser-geser TOV 0, atau jika timer sudah mencapai overflow, maka akan mengeksekusi program ini. Jadi pertama itu TCNT 0 user char min 250. Jadi pertama itu dia akan mereset counternya menjadi 6. Terus di sini TIFR 0 atau sama dengan 1 geser-geser TOV 0 melakukan reset pada TOV 0 nya atau overflow nya menggunakan nilai 1. Jadi yang direset itu tidak hanya counternya saja, tapi juga overflow nya. Terus di sini juga port B pada bit 5 itu di flip. Jadi ketik nantinya itu fungsi dari flip ini agar nantinya dapat menampilkan sinyal high dan low dan dapat ditampilkan pada oscilloscope. Untuk hasil dari tampilannya adalah seperti ini. Dapatkan div-nya itu 2, terus temper div-nya 1 milisecond. Seperti ini diketahui. Terus yang ditanya itu frekuensinya. Yang dicari pertama itu T-nya, yaitu div kali temper div 2 dikali 1 milisecond. Selanjutnya itu didapatkan 2 milisecond. Untuk F-nya itu 1 per T, 1 per 2 milisecond didapatkan F-nya itu 500 Hz. Dikarenakan menggunakan mode normal ini harus dikalikan dengan 2. Jadi didapatkan hasilnya 1 kHz. Jadi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya di sini ada timer 0 mode normal dengan frekuensi 20 kHz. Sebenarnya ini sama dengan yang 1 kHz. Yang membedakan adalah penentuan prescaler dan juga counternya. Nah, untuk yang 20 kHz ini prescaler yang saya gunakan adalah sebesar 8 dan didapatkan counternya itu adalah 100. Jadi di sini untuk pemanggilan TCCR 0B atau pemanggilan prescalernya itu hanya CS01 seperti tabel ini. 8 yang diaktifkan atau diberi logika hack itu yang punya CS01 nya. Terus di sini untuk meresetnya itu dikurangi 100. Yang tadi kan yang 1 kHz dikurangi 250. Jadi kalau yang tadi 1 kHz itu center char dikurangi 250 didapatkan hasilnya 6 karena 256 dikurangi dengan 250 didapatkan hasilnya 6. Kalau ini 256 dikurangi 100 didapatkan hasilnya 156. Seperti itu bedanya. Dan hasilnya untuk tampilan oscilloscope-nya seperti ini. Untuk div-nya itu 2 untuk satu gelombangnya. Untuk temper div-nya 0,05 milisecond. Nah, seperti ini diketahui. Yang ditanyakan F. Yang pertama yang dicari itu periodenya, yaitu 2 kali 0,05 milisecond dikali 2 didapatkan 0,1 milisecond. Untuk F-nya itu kan rumusnya 1 per T. Jadi 1 per 0,1 milisecond, F-nya itu 10 kHz. Nah, harus dikalikan 2 didapatkan hasilnya nanti 10 dikali 2 yaitu 20 kHz. Jadi sesuai dengan instruksi perintahnya. Untuk yang kedua, percobaan yang kedua yaitu timer 0 mode normal dengan interrupt. Timer 0 di sini untuk yang frekuensi 1 kHz. Jadi yang pertama itu ini sama menggunakan library APR, terus pendeklarasian fungsi timer, pendeklarasian variabel period dengan menggunakan tipe data oscillator char. Terus di sini di dalam fungsi timernya ini berbeda. Di sini untuk yang interrupt itu terdapat ISR timer 0 OVF
VECT ya. Jadi fungsinya ini jika pada timer 0 ini nantinya sudah mencapai pada kondisi overflow atau 255, maka akan mengeksekusi program yang ada di dalamnya, yaitu dengan melakukan flip, atau ini programnya yaitu port B seperti 1 geser-geser PB5, melakukan flip atau switch pada port B bit 5 nya dan menghasilkan pulsa high atau low untuk pembacaan oscilloscope-nya. Terus selanjutnya TCNT 0 sama dengan min 250. Jadi untuk melakukan reset counternya. Prescalernya sama 1 kHz saya menggunakan 64, didapatkan counternya untuk ticknya 4 mikro dan counternya itu 250. Nah di sini untuk in mainboard atau pada main programnya itu ada program yaitu SEI buka kurung. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengaktifkan atau mengeset interupsi secara global. Jadi untuk mengaktifkan interrupt itu secara keseluruhan atau secara global. Nah, yang menarik di sini pada program build-nya atau looping programnya itu langsung si microcontroller itu masuk ke dalam sleep mode, yaitu selama jadi selama kondisi looping program, kondisi microcontrollernya itu kan berada pada kondisi mode sleep. Nah, tetapi di balik itu microcontroller itu tetap melakukan counter. Nah, jadi ketika nantinya counter sudah mencapai nilai overflow atau sebesar 255, maka microcontroller itu akan aktif. Nah, akan aktif dan menjalankan fungsi interrupt. Nah, fungsi interrupt terus akan mereset kembali ke nilai counter yang sudah dihitung tadi. Kalau 1 kHz itu mereset ke 6, kalau nantinya 20 kHz itu 156. Terus ini TCRB 0B. Nah, ini dapat dilihat datasheet juga yang diaktifkan 00 dan 01. Di sini terdapat TIMSK 0 atau sama dengan 1 geser-geser T0IE TOIE 0. Ini berfungsi untuk mengaktifkan overflow interruptnya, atau jika sudah mencapai overflow maka langsung melakukan interrupt. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi sama seperti yang mode normal ya. Jadi intinya itu frekuensinya itu 1 kHz. Untuk yang mode normal dengan interrupt dengan frekuensi 20 kHz ini sama seperti yang 1 kHz dengan interrupt dengan mode normal tadi. Tapi yang beda ini di penentuan prescaler dan juga nilai counternya. Prescalernya 8, terus counternya 100, sehingga yang TCCR 0B nya itu yang diaktifkan cuma CS01 nya. Nah, di sini untuk hasil tampilannya ini sama seperti yang mode normal, tidak menggunakan interrupt. Tapi yang membedakan antara interrupt mode normal interrupt dengan mode normal yang tanpa interrupt itu jadi lebih menghemat daya atau lebih menghemat nyala dari microcontrollernya. Jadi kalau menggunakan interrupt itu microcontrollernya itu pada awalnya itu berada pada mode sleep. Jadi dia itu tidak aktif secara terus-menerus untuk mengeluarkan daya seperti pada mode normal biasa. Nah, tetapi ketika sudah mencapai nilai overflow counternya, maka microcontroller untuk yang mode interrupt ini akan aktif dan melakukan reset. Setelah itu dia akan kembali ke mode sleep lagi. Jadi lebih menghemat daya gitu lah. Terus timer 0 mode CTC dengan frekuensi 1 kHz. Ini sebenarnya sama ya. Ini yang membedakan itu di sini pada timer initnya
itu ada TCCR0A atau sama dengan min BV WGM01, yaitu mode timer CTC pada timer 0. Jadi diaktifkan. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat pada tabel ini, untuk mengaktifkan mode CTC-nya harus mengaktifkan WGM01 atau memberikan logic 1 pada WGM01. Selanjutnya di sini terdapat juga 0CR0A sama dengan 250. Jadi fungsi dari 0CR0A ini nantinya digunakan sebagai pembanding dengan nilai counternya. Jadi kalau CTC ini nilai misal, jadi nantinya nilai dari counter itu sama dengan nilai dari 0CR0A-nya. Nah, maka akan melakukan reset gitu ya intinya. Terus pada program while atau main loop-nya, yaitu di sini if TIFR 0 dan 1 geser 0CF0A. Jadi intinya di sini jika counter yang dibandingkan atau jika counter yang dihitung itu nilainya itu sama dengan yang tadi saya bicarakan 0CR 0A-nya untuk timer 0-nya itu. Nah, karena untuk 1 kHz itu 250. Jadi jika counternya itu nantinya itu sama dengan 250, antara counter sama 0CR0A-nya itu sama 250, maka akan mengeksekusi program, yaitu melakukan flip pada per bit 5. Jadi high sama low dari sinyal osiloskopnya nanti. Terus di sini ada program DIFR 0 atau sama dengan 1 geser 0CF 0A. Jadi untuk melakukan reset pada 0CF 0A-nya atau overflow dari mode CTC pada compare A di timer 0 dengan nilai 1. Dan hasilnya seperti ini. Untuk yang 20 kHz itu sama, yang bedakan itu prescalernya saya gunakan 8, terus di sini ada counternya 100. Hasilnya tetap yang diaktifkan itu WGM01 karena menggunakan CTC, tapi di sini TCCR 0B-nya itu CS01 karena di sini 8. 0CR0A-nya 100, nilai yang dibandingkan itu 100 dikarenakan nilai counter yang dihitung ini 100. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kalau dihitung ini 10 kHz, nah harus dikalikan 2 sehingga didapatkan 20 kHz. Nah, bedanya mode CTC dengan mode, jadi kesimpulan untuk perbedaan antara mode CTC dengan mode normal itu adalah kalau mode normal itu menggunakan overflow. Jadi dia itu akan mengonter jika sudah sampai nilai jika sudah mencapai puncak dari counternya atau nilai dari 255 maka akan melakukan reset. Nah, resetnya ini dimulai bukan dari 0. Resetnya ini mulai dari nilai dari counter yang dihitung. Jadi kalau yang 1 kHz tadi saya mendapatkan nilai counternya itu 250. Jadi ketika sudah mencapai nilai puncaknya itu dikurangkan dengan nilai counternya. Jadi 255 dikurangkan dengan 250. Jadi didapatkan sebesar 6. Ya. Jadi counter itu nantinya tidak dimulai dari 0 kalau menggunakan mode normal, tetapi dimulai dari 6. Nah, kalau menggunakan mode CTC itu counter itu akan dibandingkan. Jadi si mikro itu melakukan sebuah counter. Nah, counter sampai dengan perhitungan counter yang ditentukan.
Kalau 1 kHz tadi adalah 250. Nah, di sini 1 kHz itu kan tadi 250. Nah, jadi melakukan counter mulai dari 0 sampai 249. Kalau sudah mencapai 250, nah maka dibandingkan nih, maka akan dilakukan sebuah compare yang namanya itu adalah compare match. Jadi compare match antara register A yang saya istilahnya itu saya beri nilai sesuai dengan perhitungan yang ada pada counter yang sudah dihitung tadi. Jadi kan 250 kan. Jadi apakah nilai yang dibandingkan itu udah sama dengan 250? Nah, kalau sudah sama dengan 250 maka akan melakukan reset. Nah, reset counternya itu mulai dari 0. Jadi tidak perlu mengurangi. Kalau overflow tadi kan nilai puncak terus dikurangi dengan counternya. Kalau CTC itu sudah mencapai nilai counternya dibandingkan sudah sama, maka di reset menjadi 0 lagi. Seperti itu. Selanjutnya adalah CTC dengan interrupt. Mana ya? Sebentar. Nih, CTC dengan interrupt di sini untuk yang 1 kHz. Sebenarnya sama, ini seperti yang CTC dengan mode normal dengan interrupt. Jadi yang membedakan ini tadi ini. Jadi yang tadi kan kalau mode normal itu ISR timer 0 VF OVF VCT. Jadi kalau di sini COM PA atau komparator register A. Jadi digunakan sebagai pembanding untuk timer 0-nya. Prescalernya sama, yaitu 64 didapatkan counternya 250. Di sini sama seperti yang interrupt untuk mode normal. Ya, yang membedakan itu ini adanya sleep mode. Salah. Yang membedakan itu sama-sama sleep mode ya. Jadi kalau interrupt itu kalau kita menggunakan mode interrupt baik normal maupun CTC itu microcontroller itu akan sleep terlebih dahulu. Dia akan sleep sampai dengan nilai counter. Setelah itu di interrupt. Nah, interruptnya itu mengaktifkan microcontrollernya terus mereset. Setelah itu kembali ke 0 lagi. Setelah itu dia akan sleep mode lagi. Nah, perbedaannya di sini untuk mode CTC dengan interrupt dengan mode normal dengan interrupt itu yaitu overflow tadi. Kalau menggunakan mode normal itu overflow sudah sampai puncak dikurangi dengan counter. Kalau mode CTC itu tidak perlu mengurangkan. Jadi nilai counternya itu misalnya 250, maka dideklarasikan 0CR 0A nya itu nilainya 250 agar nantinya bisa di-compare apakah nilai dari 0CR 0A sama nilai yang dibandingkan itu sama, misal sama-sama 250, di reset kembali ke 0. Jadi kalau CTC ini mudahnya itu tidak perlu mengurangkan dengan nilai counternya. Jadi langsung ke gak usah diminus lah istilahnya. Dan mulainya counternya itu mulai dari 0, bukan dari nilai pengurangan nilai puncak atau nilai 256 dikurangi dengan nilai counternya. Dan penggunaan mode interrupt itu
menghemat daya dari mikrokontroler. Jadi mikrokontroler itu tidak selalu aktif sehingga mengakibatkan tidak panas ya, karena kalau penggunaan mikrokontroler itu secara terus-menerus atau mikrokontroler itu tetap aktif terus, dia IC-nya nanti akan panas. Jadi untuk mengurangi itu maka menggunakan metode interrupt yang mana tetap menggunakan sleep mode untuk tampilannya yang 1 kHz. Untuk mode CTC interrupt ini sama. Untuk yang 20 kHz itu sama juga seperti ini. Ini salah. Ya, untuk gambar dari peralatan yang digunakan, ini yang pertama terdapat gambar PixSimLab ya, dan terdapat sinyal yang telah diukur menggunakan oscilloscope. Terus di sini Visual Studio Code dan juga platform IO-nya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.